Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Agus Limawati. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Magister Manajemen. Nah, saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pengolahan sebuah data dengan uji regresi linear sederhana. Nah, jadi kita akan mengolah data dengan menggunakan sebuah tools atau alat statistik yang bernama SPSS. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita ketahui, apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear sederhana. Jadi regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memang memiliki dua buah variabel atau lebih, maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Nah, jadi analisis regresi linear sederhana ini merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Nah, dua variabel numerik yang dimaksud supaya kita bisa mengetahui hubungannya. Kemudian, merupakan salah satu bagian variabel yang dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian juga variabel yang mempengaruhi yaitu nilai X merupakan variabel bebas atau variabel penjelas. Kemudian ada variabel yang dipengaruhi di mana Y sama adalah variabel tak bebas atau variabel respon. Nah, syaratnya itu data harus valid dan reliable serta normal dan juga linear. Nah, dalam regresi linear sederhana ini terdapat dua pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tingkat signifikan, di mana jika nilai signifikan variabel X kecil dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kemudian jika nilai signifikan variabel X besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, pengambilan keputusan menggunakan T-hitung berbanding T-tabel. Dimana jika T-hitung variabel X besar dari T-tabel, maka variabel X atau berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika T-hitung variabel X kecil dari T-tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita perhatikan hubungan berikut, di mana persamaan ada Y sama dengan A ditambah BX. X merupakan variabel bebas, kemudian Y merupakan variabel tidak bebas. Nah, kita perhatikan fenomena berikut, di mana hasil panen dan banyak pupuk yang digunakan persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. X merupakan volume pupuk yang digunakan, sementara Y adalah hasil panen. Nah, kita perhatikan bentuk regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Bagaimana menentukan koefisien A dan koefisien B? Kemudian persamaan regresi kita buat dari data sampel penaksir. Nah, untuk pengolahan regresi linear yang akan saya jelaskan ini, menggunakan aplikasi atau alat statistik yang disebut SPSS dengan versi yang saya gunakan adalah versi 16 dengan variabel yaitu pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance terhadap employee engagement. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita buka dulu aplikasi SPSS di mana saya menggunakan SPSS 16. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Nah, tampilan akan tampil seperti ini. Nah, saat ini adalah aplikasi SPSS yang bisa digunakan dalam mengolah
uji regresi linear sederhana. Nah, kita akan menginput dulu data pada variabel view, di mana di sini kita akan memberi masing-masing variabel nilainya, yaitu yang pertama ada X1, kemudian ada X2, kemudian X3, dan Y. Nah, setelah itu kita akan memberi nama pada label masing-masing variabel. X1-nya yaitu budaya organisasi. X2-nya adalah kompensasi. Dan X3 adalah work-life balance. Dan Y adalah employee engagement. Nah, setelah kita menginput masing-masing variabel X1, X2, X3, dan Y, maka kita akan menginput data yang telah kita sediakan dengan cara mengcopy data tersebut pada tabel Excel, kemudian kita salin kepada aplikasi SPSS. Nah, ini adalah data yang sudah ada dari variabel-variabel tersebut. Jadi langkah pertama kita akan mengopi dulu untuk variabel X1 budaya organisasi. Kita cukup melakukan pengkopian data. Kita scroll, kita boldkan dan kita scroll, kemudian kita copy. Setelah itu kita salin ke SPSS pada data view. Setelah itu kita pastekan. Nah, begitu juga dengan data variabel X2. Kita ambil data variabel X2-nya berasal dari total kompensasi. Kita kopikan, kita sorot, kemudian kita copy. Kita cek dulu apakah sudah masuk semua. Setelah itu kita bawa ke SPSS, kemudian kita pastikan. Nah, kemudian kita masukkan kembali untuk variabel X3, mana di sini adalah work-life balance. Kita kopikan totalnya. Setelah itu kita pastikan kepada aplikasi SPSS. Kemudian yang keempat variabelnya adalah Y, yaitu employee engagement. Kita kopikan. Langkah selanjutnya kita pastikan kembali pada aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah selesai semua data yang sudah kita kopikan dari data mentah tersebut. Nah, setelah itu kita akan melakukan penganalyze. Yang akan kita lakukan dalam pengolahan data uji regresi linear sederhana ini. Nah, jadi yang akan kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze. Kita klik Analyze, kemudian Regression. Setelah itu kita ambil Linear. Nah, di sini sudah ada beberapa data variabel X1, X2, X3, dan Y. Jadi kita tinggal memindahkan ke dalam independent variable, dan variabel Y-nya kita masukkan kepada dependent. Kemudian kita klik OK. Kita coba variabel X1, X2, X3 kita masukkan kepada independent, sementara untuk yang Y kita masukkan kepada dependent. Oke, klik OK ya. Nah, ini dalam proses pengolahan uji regresi linear sederhana. Nah, jadi hasil yang didapatkan SPSS terdapat 4 tabel. Di mana tabel tersebut yang pertama adalah variabel enter atau remove.
kemudian tabel model summary, kemudian tabel ANOVA, dan yang terakhir adalah tabel koefisien. Nah, untuk masing-masing tabel memiliki akun sendiri. Yang mana yang pertama variabel enter atau remove. Di sini terdapat hasil output yang menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel budaya organisasi, kemudian ada kompensasi, kemudian ada work-life balance sebagai X3, sebagai variabel independen, dan employee engagement ini termasuk variabel dependen. Nah, untuk tabel yang kedua model summary telah memperoleh hasil dari pengolahan SPSS dengan keterangan sebagai berikut, di mana pada tabel output menjelaskan tentang besarnya korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,901. Nah, dari output yang diperoleh, koefisien determinan R square sebesar 0,813 yang mengartikan bahwa pengaruh variabel bebas, yaitu budaya organisasi, kemudian kompensasi, kemudian work-life balance, terhadap variabel terikat employee engagement adalah sebesar 81,3%. Nah, untuk tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Keterangannya adalah tabel output tersebut dapat diketahui bahwa F hitung 88.200 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 merupakan kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel employee engagement, atau dengan kata lain ada pengaruh ketiga variabel X, yaitu budaya organisasi, kompensasi, work-life balance terhadap variabel Y, yaitu employee engagement. Nah, selanjutnya pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai konstantanya itu sebesar 3,576. Sedangkan nilai koefisien B pada budaya organisasi sebesar 0,455. Kemudian untuk nilai kompensasinya, budaya organisasi tadi ya 0,455, kemudian untuk nilai kompensasi sebesar 0,276, sementara untuk work-life balance itu sebesar 0,091. Sehingga persamaan regresi yang akan kita tulis adalah sebagai berikut. Oke, jadi berdasarkan hasil analisis uji regresi linear sederhana tersebut, kita dapatkan persamaan regresi di mana Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Nah, kita masukkan nilainya yaitu Y sama dengan 3,576 ditambah 0,445X1 ditambah 0,276X2 ditambah 0,091X3. Nah, jadi terjemahan persamaannya yang pertama, konstanta sebesar 3,576 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel employee engagement adalah sebesar 3,576. Yang kedua, koefisien regresi X1 sebesar 0,455 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai budaya organisasi, maka nilai employee engagement akan bertambah sebesar 0,455. Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dan yang ketiga,
koefisien regresi X2 sebesar 0,276, di mana menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kompensasi, maka nilai employee engagement akan bertambah sebesar 0. Koefisien tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dan yang keempat, koefisien regresi X3 sebesar 0,091 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai work-life balance, maka nilai employee engagement akan bertambah sebesar 0,091. Koefisien tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara masing-masing variabel, yaitu X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Di sini kita akan mengetahui masing-masing variabel tersebut apakah berpengaruh terhadap variabel Y, di mana terdapat dua macam pengambilan keputusan. Nah, jadi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi. Yang pertama, budaya organisasi X1 sebesar 0,004 kecil dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap employee engagement. Kemudian kompensasi X2 sebesar 0,077 besar dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi tidak berpengaruh terhadap employee engagement. Selanjutnya work-life balance sebesar 0,485 besar dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel work-life balance tidak berpengaruh terhadap employee engagement. Nah, jadi kesimpulannya, dari hasil uji regresi linear sederhana dari 3 variabel tersebut, hanya ada satu variabel budaya organisasi yang memiliki pengaruh kepada variabel employee engagement, sedangkan kompensasi dan work-life balance tidak berpengaruh kepada employee engagement. Nah, jadi demikianlah hasil pengujian dari regresi linear sederhana dengan menggunakan alat statistik yang bernama SPSS versi 16 terhadap data yang sudah saya terangkan tersebut. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.